Salam Inang Amang. Salam. Sudahkah kita semua berdamai dari rumah? Amin ya Inang Amang. Oke. Hari ini saya bersyukur karena kita semua bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan kita akan menyaksikan untuk bersaksi bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk kita memulai ibadah kita, marilah kita ambil sikap berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan melayakkan kita untuk masuk ke rumah-Nya dan melayakkan kita mengundang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 237. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan cari sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihatlah dosa dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang dipalungannya. Salam salam. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam satu minggu ini kita telah melakukan aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepada-Mu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali jemaat bersaat teduh dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga yang mengikuti jejak Imam Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Selamatlah berlindung di bawah
148 ayat 1 sampai dengan 14 sebagaimana biasa kita bersaut-sautan. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala matahari. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberikan apa yang tidak dapat. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melekatkan curut. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang dan segala binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan anak muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit kita bersama-sama. Dia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Gloria Patri. Sebagaimana semua saudara-saudari seiman di muka bumi ini, baik marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Epistel atau ayat penduluan khotbah di hari ini terambil dari kitab Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita,
yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom buat kita semuanya. Selamat Natal. Warta jemaat buat kita pada siang hari ini untuk minggu ini. Yang pertama, warta. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, topik doa syafaat minggu ini ada 4 poin. Mari kita sama-sama membawa di dalam doa kita. 3, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. 4, telah meninggal dunia Bapak M. Pakpahan pada tanggal 25 Desember 2020 dan akan dikebumikan pada tanggal 27 Desember 2020 di Kisaran. 5, ibadah tanggal 31 Desember 2020 malam pukul 19 WIB khusus untuk pelayan yang beribadah di gereja. Jemaat beribadah di rumah secara virtual. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada acara tersebut. Unsur-unsur perjamuan kudus dan napiri akan diantar ke rumah jemaat. Pada acara tersebut kita mengumpulkan persembahan khusus untuk pensiun di dalam amplop. 6, ibadah jam 00 dilaksanakan oleh keluarga masing-masing. Napiri juga akan diantar ke jemaat. 7, ibadah tahun baru dilaksanakan 2 gelombang pukul 8 WIB dan pukul 10 WIB. Jadwal ada terlampir di napiri gereja. Demikian warta jemaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, terlebih memberikan kesehatan kepada kami hingga kami boleh beribadah di minggu akhir tahun 2020 ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kembali kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong kehidupan kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami di saat kami menantikan tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi seluruhnya pengharapan kami Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang melayani di gereja GMI. Mulai dari Bapak Bishop DS, para pendeta, guru Injil, les speaker, para majelis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang senantiasa hadir di dalam setiap para pelayan Tuhan, sehingga mereka boleh melayani para jemaat-Mu dan bertambah-tambah iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami boleh bertindak, berbuat
dimanapun kami berada seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seksi-seksi di gerejamu, mulai dari P2MI, PWMI, P3M, PRM, bahkan sekolah minggu Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah setiap rencana yang telah diprogramkan mereka boleh laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Kami terus berdoa buat mereka Bapa. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap obat makanan yang mereka makan Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh dengan penuh sukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa buat orang tua kami Tuhan di gereja kami ini yang sudah lansia. Mungkin saat ini ada bersama-sama dengan kami, dan mungkin karena lemah tubuh mereka ada di rumah. Tuhan, kami terus berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kehidupan mereka. Ajari mereka Tuhan agar mereka tetap memberikan nasihat kepada kami anak-anaknya, menjadi teladan bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan kesabaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak jemaat-Mu yang telah Tuhan titipkan, yang masih kecil, yang sedang sekolah, yang sudah dewasa, yang mencari pekerjaan, menantikan jodoh, bahkan yang sudah berumah tangga. Tuhan, kami tetap bawa di dalam doa, biarlah anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih yang jauh daripada kami, Tuhan yang senantiasa melindungi, menjagai mereka Bapa. Bahkan hadir Engkau Tuhan di dalam hati mereka untuk menuntun mereka sehingga mereka tidak jauh daripada Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan anak-anak kami menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami dan memberikan kebahagiaan bagi setiap orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami secara khusus juga berdoa untuk keluarga Bapak Hato Gatorok, Ibu Boru Manurung, keluarga Nyonya Butar-Butar, Ibu Boru Nenggolan, keluarga M. Sirait, Boru Simbolon, Ruth Elfrida Sibarani, keluarga Wiratmo, Boru Panjaitan, Lilis, Boru Simamora, NN, keluarga Asitorus, Boru Sinaga, Matilde, Boru Barimbing, Gracia Mayuli, Boru Nenggolan, keluarga CLS Hamanurung, Ibu Boru Nenggolan. Mereka datang mengucap syukur, mengingat berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupannya Bapa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau lebih tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami, keluarga Pakpahan Ibu Boru Manurung yang sedang mengalami duka pada saat ini. Tuhan, biarlah kekuatan serta penghiburan yang daripada Tuhan Engkau berikan untuk keluarga ini Bapa, sehingga mereka tetap teguh dalam iman mereka dan tetap mengingat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini juga di gerejamu kami akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang akan dibaptis menjadi anggota kerajaan Tuhan. Berkati setiap orang tua anak-anak ini Bapa menjadi teladan di dalam kehidupannya. Mereka boleh menolong, menuntun mereka sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Anak-anak
anak-anak yang membanggakan keluarga, anak-anak yang memperoleh keberhasilan yang daripada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap keluarga, para orang tua, sehingga mereka boleh mendidik, mengajar anak-anak yang masih kecil ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu buat kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, mengubahkan cara berpikir kami ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan, memberikan panjang sabar kepada kami Tuhan, sehingga jadilah kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami sadar Bapa kalau kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Jadilah kehendak-Mu buat kami. Amin. Tibalah saatnya kita membawa persembahan kita, baik itu persembahan najar kita ataupun persembahan khusus kita, juga persembahan sukarela kita ke hadapan Tuhan. Sebelum kita membawanya, inilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di ladang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kita nyanyikan mohon Tuhan memberkati.
menyembah, kita puji Tuhan, di mana di ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau, ya Allah, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menjadikan, Engkau menganjurkan kami untuk membawa diri kami kepadamu. Dan saat ini kami membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu ya Bapa untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang Engkau kumandangkan melalui hamba-Mu ini dapat berbuah dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini di minggu terakhir tahun 2020 ini, kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai ayat 40. Demikian firman-Nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Penuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel, Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita semua, terutama bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptiskan. Bapak Ibu, baptis adalah suatu tanda yang dibuat oleh manusia untuk menyatakan seseorang itu adalah warga kerajaan Allah. Jadi baptis dilakukan di semua gereja Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Jadi karena ini sebagai tanda, adalah suatu kewajiban seseorang yang mau dan rindu ingin menjadi warga kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus, memberi diri dibaptis. Sehingga gereja Metodis memahami 2 baptis, yaitu baptis anak dan baptis dewasa. Gereja Metodis tetap mempertahankan baptis anak. Karena apa? Karena anak yang dibawa untuk dibaptis itu memiliki orang tua yang punya iman kepada Kristus Yesus. Sehingga iman orang tua itulah yang terhisap kepada anak yang akan dibawa pada baptisan kudus. Jadi orang tua sepatutnya lah beriman kepada Kristus Yesus. Orang tua yang membawa anak untuk dibaptis harus betul-betul sungguh beriman kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua, baptis dewasa, Bapak Ibu kasih dalam Yesus, dilakukan kepada orang-orang yang sudah besar, orang-orang sudah dewasa. Nah, dan gereja Metodis juga memahami 3 cara pembaptisan. Yang pertama, baptisan percik. Diambil air di tangan pendeta, dipercikkan ke kepala anak-anak atau kepala orang dewasa. Itu baptis percik. Yang kedua, baptis tuang, yang akan kita lakukan nanti kepada anak-anak kita karena masa pandemik ini. Supaya pendeta tidak memegang anak itu, dan hanya orang tua lah yang pegang anak itu. Dan pendeta menuangkan air sebagai tanda baptis ke dahi anak-anak. Itu bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak yang sudah bisa berlari-lari? Maka kita pakai juga baptis percik untuk anak-anak yang sudah bisa berlari-lari, tetapi dia bisa berdiri sendiri, sehingga orang pendeta hanya memegang kepalanya saja, jadi tidak memeluk atau tidak menggendong anak itu.
Yang ketiga Bapak Ibu kasih dalam Yesus, yaitu baptis selam. Di gereja Metodis juga diyakini baptis selam itu sah adanya. Jadi ditenggelamkan ke kolam ataupun ke sumur ataupun ke sungai dengan cara pembaptisan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, bukan masalah cara membaptis yang perlu kita pahami, tetapi apa esensi, apa sebenarnya makna dari baptisan itu. Tadi sudah saya katakan, baptisan itu maknanya adalah kita menjadi warga kerajaan Allah. Berbeda dengan tradisi Yahudi, sesuai dengan hukum Tuhan akan hukum Taurat, Yesus dibawa sesuai tradisi Yahudi ke rumah ibadat untuk disunat setelah 8 hari dan ditahirkan. Disunat itu artinya ditahirkan. Pentahiran itu maksudnya adalah untuk masuk menjadi warga umat perjanjian Allah, yaitu bangsa Israel. Itulah tandanya dia menjadi bangsa Israel. Oleh karena itu orang-orang yang mau menjadi bangsa Israel di tradisi Israel harus disunat terlebih dahulu. Dan harus diketahui keturunan mana dan dari mana. Begitu juga lah Yesus dibawa ke bait Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika orang tuanya Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah dengan iman percaya sesuai dengan budaya yang mereka punyai, ternyata ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika mereka membawa Yesus ke bait Allah. Ada sesuatu yang terbuka, ada sesuatu yang tersingkapkan, yang selama ini tersembunyikan, yang selama ini terjaga, tidak terbuka, yaitu Simeon, seorang yang sudah tua. Dia dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkata kepada beliau kalau dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga Hana, seorang perempuan nabiah yang tinggal di rumah ibadah dan selalu berdoa dan berpuasa. Dia juga mengalami yang sama seperti Simeon. Simeon dan Hana bukanlah suami istri, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang tinggal di bait Allah dan mengkuduskan diri. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, andailah bapak dan ibu yang membawa anaknya sekarang seperti Maria dan Yusuf, dan anak yang Anda bawa sekarang ini untuk dibaptiskan, dan terbuka langit, terbuka tersingkap segala singkap, segala penutup iman yang selama ini, dan itu menjadi pertobatan yang luar biasa bagi banyak orang, atau juga menjadi pertobatan pribadi kita kepada Tuhan dan sujud menyembah. Bukankah itu luar biasa? Bukankah anak kita itu adalah anak pilihan Allah? Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, jangan enggan-enggannya membawa anak-anak kita ke rumah ibadah. Mana tahu Tuhan memilih dan menetapkan anak kita itu menjadi penyambung lidah Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, berarti tugas orang tua adalah tetap membina iman anak. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan itu, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita sama-sama membayangkan Bapak Ibu kasih dalam Yesus, andailah anak yang bertambah besar itu adalah anak kita. Andailah anak yang tambah besar itu makin kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah. Itu adalah anak kita. Bukankah sukacita besar
bagi keluarga kita. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, dengan demikian orang yang memiliki iman yang sebesar biji sawi pun akan bisa memindahkan gunung ini ke sana dan menutup lembah sana menjadi rata. Berarti jika anak kita dipilih Allah untuk menjadi firman-Nya, untuk menjadi kekuatan bangsa kita, untuk menjadi kekuatan iman kita, untuk menjadi pertobatan banyak orang, untuk membuka segala singkap, menyingkapkan segala penutup-penutup yang berdosa, dan bisa orang-orang selamat. Bukankah itu suatu kuasa mukjizat yang luar biasa? Oleh karena itu hari ini kita membawa anak-anak kita untuk dibaptiskan, untuk menjadi warga kerajaan Allah dan tercatat di sorga bersama Kristus Yesus. Jangan sampai pencatatan nama anak kita itu nanti di sorga lambat laun memudar dan mungkin terhapus. Didik dan ajarlah anak kita supaya kuat, supaya berhikmat, supaya dikasih karunia Allah. Kita sudah mendengar tadi tikting ataupun momo kata orang Karo, ataupun warta bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa dari jemaat kita, anak jemaat kita masuk, diterima pegawai negeri, diterima dalam pekerjaannya yang luar biasa. Mereka mengucap syukur. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, bukankah semua orang bercita-cita anaknya maju? Bukankah semua orang bercita-cita anaknya sejahtera? Semua orang tua merindukan anak-anaknya sejahtera. Oleh karena itu firman Tuhan biarlah tetap tinggal di dalam anak-anak kita. Bagaimana caranya? Tentu seperti yang saya katakan tadi, teruslah mengajar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita sebagai orang tua tidak beriman tentang ajaran yang mau kita ajarkan? Berarti selain belajar dan selain mengajar, kita juga memupuk iman di dalam diri kita. Janji Tuhan pasti. Itu satu hal yang perlu kita pegang Bapak Ibu. Janji Tuhan pasti. Walaupun kita sering berjanji tapi gak pasti. Kita sering berjanji, sering juga mengingkari. Nah, sehingga ada lagu-lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saya juga dulu suka dangdut, sekarang pun masih suka dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Itu pertanda manusia suka janji, tapi diakhiri dengan ingkar janji. Datang, maukah engkau mendidik anak ini? Ya, saya mau, saya berjanji, kata bapak-bapak, kata ibu-ibu. Tapi sampai di rumah, selesai perjanjian itu, selesai, yang penting terlaksana upacara pelantikan atau upacara pembaptisan. Sampai di rumah, nah mulai be. Hati-hati Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Jika Tuhan tepat janji, bagaimana dengan manusia? Apakah kita tepat janji kepada Tuhan? Kalau Simeon yang sudah berjanji, dia melayani Tuhan. Hana berjanji, dia berpuasa dan berdoa, dia lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Maukah kita berjanji melayani Tuhan, terlebih juga melayani anak-anak kita dengan sebaik-baiknya? Bapak Ibu kasih dalam Yesus, hanya ketahuilah, jika janji Tuhan itu tepat, jika janji Tuhan itu pasti, dan Tuhan akan melakukannya bagi hidupmu. Tanyakan kepada Tuhanmu, apa janji Tuhan kepada dirimu sendiri. Tuhan pasti akan menepatinya. Tapi jangan kita yang mengatakan janji Tuhan begini, bukan Tuhan yang berjanji kepada kita. Sering kita memang lebih banyak menuntut janji daripada kita melakukan janji kita. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus,
Oleh karena itu jangan terlalu menghumbar-humbar janji. Buatlah janji dengan hati yang tulus. Apalagi kita di tahun 2020 ini sebentar lagi melangkah tahun 2021. Jangan asal janji. Bertobat piau amang, bertobat piau inang, bersungkem-sungkeman sampai tangis. Manetek ilu. Abe di tanggal saya nggak mulai mau saya. Dang mi itu piau belum tua. Bertobat piau, nah, alai tong dilaksanakan besok-besok. Janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Jika hutang itu tidak dibayar, maka siapa yang menuntut janji itu? Yaitu Bapa di sorga. Di mana bagian kita yang tidak menepati janji? Ada tempat khusus di mana kertakan gigi, di mana panas api neraka ada di sana. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan ini kita membersihkan diri, kita mentahhirkan diri kita sendiri. Bukan sekedar membawa anak kita, tetapi dari pribadi kita terlebih dahulu ditahhirkan oleh kebenaran firman Tuhan. Selalulah dengar-dengaran firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami jika kami penuh dengan dosa. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami pribadi, terlebih dalam kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak kami ini Tuhan besar, tambah kuat, bertambah hikmat, dan penuh kasih karunia dari Tuhan. Kami percayakan umur panjang kepada anak-anak kami. Kami percayakan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari buku ND nomor 313 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua, semua orang tua yang membawa anak angkat sidi bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atas hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Yesus Kristus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebab itu saya meminta agar kamu sekalian jemaat memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu, Tuhan menganugerahkan kepada anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal,
Kami memohon kepadamu agar dengan kebaikanmu yang tidak terhingga itu, Engkau berkenan memandang anak-anak ini, serta memberkati mereka, supaya dengan pertolongan Roh Kudus mereka dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ini, mereka dapat masuk dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang. Demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua yang membawa anak-anak dibaptis. Oleh karena anak-anak ini sekarang kamu serahkan untuk dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, dan oleh karena itu dengan perbuatan ini mereka diserahkan kepada Allah dan gerejanya, maka adalah menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga ajas iman kita yang kudus serta sifat hidup Kristen. Kamu juga berkewajiban melatih mereka supaya dengan hormat, teratur dan rajin mereka menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian rumah tangga, dan juga dengan hormat dan sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun teladan. Haruslah kamu memimpin mereka ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bertanya kepada orang tua, maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawabmu ini dengan pertolongan Tuhan? Jika ya, katakanlah, kami berjanji, Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih. Kami akan memanggilkan setiap anak yang akan dibaptis untuk dibawa ke depan ini. Kami panggilkan Kirania Gracia Pasaribu, anak dari Bapak Simon Immanuel Pasaribu dan Ibu Lucy Riama Putriana Sirait. Hilang juga. Dari grup ya. Kairania Gracia Pasaribu. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Davira Natania Sitompul. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Mikael Paranginangin, anak dari Bapak Teguh Hidayat Paranginangin dan Ibu Susi Prayanti Manulang. Bersiap-siap
Jordan Frey Noel Samosir. Mikael Nangin, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini kau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Jordan Frey Noel Samosir, anak dari Bapak Christian Beni Samosir, Ibu Riana Ronauli Ritonga. Setelah itu bersiap-siap nanti Queen Ivana Noprianti Silalahi. Jordan Frey Noel Samosir, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Queen Ivana Noprianti Silalahi, bersiap-siap Naura Bril Nainggolan. Queen Ivana Noprianti Silalahi, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Naura Briel Nainggolan, anak dari Bapak Fernando F. Nainggolan dan Ibu Lastri Sitanggang. Bapak. Naura Brele Nainggolan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Reva Rafaela Hutagalung, anak dari Bapak Andri Anggiat Muharjoki Hutagalung dan Ibu Elfrina Pasaribu. Bersiap-siap Diorama Bima Seda Sitompul. Apa sih? Apa? Itu bisa. Reva Rafaela Hutagalung, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Diorama Bima Seda Sitompul, anak dari Bapak Pantun Halomuan Sitompul dan Ibu Tiur Yunita Siagian. Bersiap-siap Edric Gavariel Simbolon, Diorama Bima Seda Sitompul, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. kami panggilkan Edric Gavariel Simbolon, anak dari Bapak Hotler Budi Simbolon dan Ibu Juni Juanita Siburian. Bersiap-siap Dear Nathanael Pandapotan Siboro. Edric Gavariel Simbolon, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Dear Nathanael Pandapotan Siboro, Bapak anak dari Bapak M. Oktarori Siboro dan Ibu Juneti M. Boru Panjaitan. Bersiap-siap Michelle Cassandra Huta Barat. Baik ya nak ya. Dear Nathanael Pandapotan Siboro, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Michelle Cassandra Huta Barat, anak dari Bapak Daniel Fritz Huta Barat dan Ibu Yusdina Dita Nora Simaremare. Bersiap-siap Adriana Lahagu. Michelle Cassandra Huta Barat, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Adrian Lahagu, anak dari Bapak Marlius Lahagu dan Ibu Suryana Boru Tampu Bolon. Bersiap-siap Abigail Odelia Salomita Marpau. Andrina Lahagu, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggil Abigail Odelia Salomita Marpaung, anak dari Bapak Karlis Samuel Marpaung dan Ibu Naomi Triyuristia Sitinjak. Bersiap-siap Sina Ratu Felicia Hutagalu. Abigail Odelia Salomita Marpaung. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Sina Ratu Felicia Hutagalung, anak dari Bapak Herman Paranginan Hutagalung, Ibu Reni Simangunsong. Bersiap-siap Tristan Exelisio Silalahi. Sena Ratu Felicia Hutagalu. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggilkan Tristan Eselesio Silalahi, anak dari Bapak Aditya Fransiskus Silalahi dan Ibu Yesi Febrina Patlahan. Bersiap-siap Yobel Silakaluhu. Tristan Ecclesio Silalahi. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami panggil Yobel Sihaloho, anak dari Bapak Riwan Sihaloho dan Ibu Murni Marlina Simamora. Bersiap-siap Natania Oliviapo. Yobel Sihaloho. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau sejak hari ini engkau masuk dalam kerajaan-Nya dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah anak-anak ini, supaya sama seperti pertumbuhan tubuh mereka. Demikian juga mereka bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pengaruh dari Roh-Nya yang mengendalikan dan membaharui, dapat hidup menjadi anak-Mu yang benar dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami,
Ya Tuhan, sumber segala kasih dan kebijaksanaan, kuasai dan pimpinlah, serta lindungilah orang tua anak-anak ini, supaya dalam kasih dan nasihat yang bijaksana, teladan-Mu yang baik, mereka dapat membimbing anak-anak ini ke dalam hidup yang berdasarkan iman, yang diperkuat oleh kebenaran, dan yang berbuahkan kesukaan dan sejahtera yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan bila topan terus melanda hidup. Bila topan terus melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah berat membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat, pikulah beratnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ketahuilah, janji Tuhan itu pasti. Oleh karena itu, mari kita melakukan setiap firman Tuhan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga, anak-anak, dan untuk bangsa kita. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.